Selamat malam Mbak Ulia, Bapak Selamat Ibu malam, semua. Bapak Ibu. Oke, Malam, suara saya Mbak jelas. Ulia. Malam, Ibu. Cukup jelas nggih, Cukup Bapak jelas Ibu, ya Bapak Ibu suara saya? suara saya? Jelas, jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik. Oke, jika suara saya terdengar putus-putus, bisa langsung ini nggih Bapak Ibu minta tolong untuk di chat atau diinfokan Mbak Aul suaranya putus-putus gitu ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai pada malam hari ini, kita sharing dulu terkait kendala Bapak Ibu sembari menunggu Bapak Ibu yang lain join begitu ya. Karena hari ini tentunya kita akan membahas hal yang tidak kalah penting terkait bagaimana cara membedah anatomi menjadi satu paper utuh gitu Bapak Ibu. Oke, kita diskusi dulu terkait materi sebelumnya. Apakah ada kendala Bapak Ibu? Monggo. Apakah sudah jadi anatominya atau masih dalam proses, Bapak Ibu? Dalam proses Baul hari ini seharian ngajar. Oh iya, siap Kemarin Ibu juga. Ipah. Nggih, Masih dalam proses, Bu. dalam proses. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sudah selesai, boleh untuk dikirimkan ke saya atau ke Prof. Jamal supaya bisa kita diskusikan. Nanti kurangnya di mana begitu. Supaya nanti ketika Bapak Ibu membedahnya menjadi paper penuh itu sudah cukup baik begitu ya. Oke, apakah ada kendala termasuk dalam Scopusnya ataupun Grammarly gitu Bapak Ibu? Boleh disampaikan sekarang sembari menunggu ini dari Bapak Ibu yang lain. Mbak Aulia, saya izin tanya tentang anatominya. Boleh, boleh Ibu Ifah, monggo. Eh, kan kalau di halaman pertama draft anatomi itu, the background of the research kan 1 sampai 2 kalimat. Betul. Eh, tapi di what is noun itu 4 sampai 5 kalimat itu maksudnya ditambah dengan purpose dan method ya. Oke, oke Ibu Ifah, saya izin share screen deh. Sebentar saya coba buka file kerangka dulu. Bentar nggih, Ibu. Kerangka anatomi. Nah, oke, saya share screen dulu. Mohon izin. Nah, sudah terlihat nggih Bapak Ibu share screen saya? Jadi di sini Bapak Ibu, kalau in the background of the research ini kan sudah masuk ke abstrak gitu. Sudah masuk ke abstrak. Nanti Bapak Ibu menyampaikan latar belakang ininya saja, latar belakang penelitiannya 1 sampai 2 kalimat. Kemudian kalau di bagian what is noun ini kan sudah masuk ke body of paper. Jadi what is noun ini masuk ke introduction-nya. Kemarin Pak Prof. Jamal begitu sudah menyampaikan bahwasanya di bagian noun ini berisi 5 kalimat, 4 sampai 5 kalimat terkait pernyataan umum yang positif begitu ya. Pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dibantahkan. Misalkan Indonesia adalah negara maritim gitu. Jadi pernyataan-pernyataan Ya, yang sudah positif. paham, Pak. Oke, oke. Oke, nanti baru kalau yang tujuannya itu masuk di sini, Bu, di how and way-nya. Nah, Oke, di iya, sini. iya. Siap. Oke. Siap? Sudah bisa diterima nggak, Bu Iva? Sampun. Oke, Matur nuwun, oke. Mbak Aulia. Siap, terima kasih Bu Iva. Oke, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Boleh sharing? Tadi sepertinya Bu Darwati nggak yang terkendala Grammarly. Ibu Darwati, selamat malam. Oke, sepertinya baru kendala jaringan, Ibu. Belum ada pertanyaan ini, Bapak Ibu.
Jika Sebentar aku belum, tunggu. Ini nanti belum sampai ini lagi nih. sel- Masih di oke, Manokwari oke. gitu. Nje, nje, Pak Ferdinand, siap. Ya. Belum Mbak ada Aprilia, lagi? saya Boleh, tanya, Bu? Boleh, Novina. monggo. Saya izin off cam, Gi. Nggih, enggak apa-apa, Eh, Ibu. ini penelitian saya itu kan scoping review ya. Dan kemarin kan Bapak Profesor Prof. Jamal itu matur kalau sebaiknya ini penelitian. Kalau scoping review kan cenderung seperti apa meringkas suatu jurnal, Gi. Jadi solusinya bagaimana, Gi, Mbak Gi? Oke. Scoping review nggih, Ibu? Inggih, matur nuwun. Baik, untuk scoping review memang benar seperti yang disampaikan Prof. Jamal, bahwasanya kerangka yang kita sampaikan, begitu ya, kerangka yang kita buat ini arahnya memang untuk yang basicnya research article atau original article, ya. Jadi melakukan research baru membuat papernya. Namun untuk scoping review nanti biasanya menyesuaikan Bapak Ibu karena ada metodenya kan tersendiri nggih kalau scoping review itu, ada Prisma dan lain-lain sebagainya nggih. Nah, itu Inggih. nanti polanya kalau di introduction ini masih bisa kita gunakan polanya, baru ditambahkan literatur review. Literatur reviewnya biasanya nanti research desainnya juga menyesuaikan. Jadi kita buat menyesuaikan saja Bapak Ibu. Polanya agak sama, agak mirip-mirip enggak apa-apa, tapi kita sesuaikan dengan scoping reviewnya. Gitu. Jadi sementara kita buat kerangkanya demikian dulu. Karena Berarti memang kerangkanya hampir sama ya, Mbak. Dibikin mirip-mirip Ibu. Nggih. outline-nya secara garis besar sama, cuma pengambilan datanya itu kan dari jurnal, Nggih. Nggih, pengambilan datanya memang dari jurnal. Coba kita Nggih. lihat di scopus.com, salah satu contoh paper ini ya, review Kebetulan systematically. ini kan memang untuk ini, Nggih. Bukan untuk kenaikan jabatan sih, memang untuk studi. Oh iya, siap Ibu. Nggih. Sebentar, kita lihat. Jadi pasti ada bedanya Bapak Ibu untuk scoping review. Review, search title-nya. Sebentar, kita coba cari. Journal, itu. Nah, ini bagian introduction-nya. Sebentar, ini benar review bukan? Method admission, teaching and learning. Nah, nah ini review ini Bapak Ibu. Jadi memang agak sedikit berbeda nggih. Di sini introduction-nya yang pertama the concept on conversational. Nah, ini kan masuk ke noun-nya ya. Our understanding of the word gitu, kalimat-kalimat positifnya. Lalu ini juga masih noun-nya begitu. Masih kalimat positifnya. This acceptance for chatbot. Ini masih beberapa kalimat positif, baru nanti biasanya masuk ke gap-nya. Gap-nya itu apa? Disampaikan. Oke. Nah, ini also knowledge. Artinya ini gap-nya. Kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Facebook gitu ya. Sulit. Oke, itu masuk ke gap-nya. Di sini ada tujuannya, the aim of this review, itu tujuannya apa. Nah, mirip-mirip untuk bagian introduction-nya. Ini memasukkan scope of the research-nya, scope-nya. Oke, scroll lagi. Nah, metodologinya. Metodologinya nanti disampaikan juga. Nah, ini sepertinya sudah masuk ke bagian literatur review-nya. Nah, ini literatur review.
Oke, nanti disampaikan literatur reviewnya. Base chatbot. Implementation comparison. Jadi ada pembandingnya. Lalu, sebentar. Nah, ya jadi dia langsung membahas begitu Ibu reviewnya bagaimana, literatur reviewnya, membandingkan juga. Nanti hasilnya seperti apa itu tentunya kita akan bahas. Baru nanti di akhir ada limitation. Nah, limitation dan conclusion. Mirip-mirip sebenarnya Ibu. Hanya saja yang beda biasanya di bagian discussion-nya itu. Cara membahasnya itu agak berbeda. Karena kalau literatur review kan membandingkan antar papernya begitu ya. Jadi bisa digunakan pola anatominya dulu. Kita coba introduction-nya sampai dengan selesai dulu. Begitu Ibu, bisa diterima? Oke, oke, Mbak Aulia, terima kasih Oke, banyak. sama-sama Ber- Ibu. Oke, berarti intinya tetap sama ya, kerangkanya itu prinsipnya sama, hanya pengambilan data aja, nggih, dari Oke, jurnal-jurnal yang kemarin juga diajarkan beberapa pertemuan kemarin itu kan tentang pengambilan jurnal yang kita tidak usah membaca, nggih, Mbak, nggih. Kita langsung betul. sesuai yang apa keywordnya itu apa, langsung kita download. Nah, berarti dari situ nanti apakah ada salah satu bentuk apa AI yang bisa ringkasan atau bagaimana, nggih, Mbak? Atau dari Mendeley nanti sudah langsung gimana, nggih? Karena itu kan meringkas banyak jurnal ya. Oke, kalau Nggih, untuk matur nuwun. meringkas, nggih, makasih Ibu. Kalau untuk meringkas, Mendeley itu belum bisa untuk meringkas Ibu. Jadi untuk meringkas Ibu bisa gunakan AI seperti ChatGPT begitu ya, atau banyak lagi AI yang di sana bisa untuk coba ringkaskan begitu. Biasanya langsung mau untuk meringkas. Bisa untuk Oh, ngaten ditekan nggih. juga. Iya, Nggih. Terus kemudian oke. baru dimasukkan tabel ya, Mbak ya. Betul, Hasil biasa. ringkasan. Nggih, Nggih. seperti tadi, mirip-mirip gitu nggih Bapak Ibu. Jadi kalau memang scoping review itu ada tabelnya yang membandingkan biasanya, pembanding membandingkan dan juga ada literatur reviewnya. Jadi dibahas dulu apa itu AI chatbot tadi ya, apa itu Facebook begitu baru nanti dibahas terkait hasilnya. Gitu Oh, Ibu. nggih, nggih. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Nanti bisa minta yang tadi ya, apa salah satu contoh jurnal kerangka Oke, dari kuping rif saged nggih, Mbak nggih. Matur nuwun boleh. sanget, Mbak Saya Aulia. kirimkan Ibu nanti. Nggih, 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 sama-sama matur Ibu. nuwun sanget. Nggih. Oke, Ibu, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan sebelum kita masuk materi? Mbak Ulia nanya, boleh? Boleh, Bu Tari? Boleh? Boleh sekali. Mbak Ulia, kalau misalnya nih kita kan ada tesis nih ya, udah. Terus kita kan referensinya nggak semuanya dapat dari Scopus gitu. Kalau sekarang kan kita contohnya cari referensinya buat disitasi dari Scopus gitu ya. Nah, terus kita mau convert itu ke paper gitu. Nah, eh, apa kita menggunakan referensi yang sama dengan tesis atau boleh mengambil citasi baru dari Scopus gitu? Gimana menurut Mbak Aulia sebaiknya seperti apa supaya bisa diterima di Scopus gitu? Oke, terima kasih Bu Tari. Pertanyaannya menarik ya Bapak Ibu. Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu juga sudah menyusun baik itu paper yang sudah mungkin setengah jadi atau sudah jadi, atau juga kasusnya bisa seperti Bu Tari sudah menyusun tesis begitu. Alangkah lebih baiknya bagaimana Mbak ketika kita sudah mensitasi, tapi sitasinya bukan dari Scopus. Nah nanti Bapak Ibu, saran dari saya, tulisan Bapak Ibu itu tidak perlu diubah. Hanya saja referensinya yang kita ganti. Nah, nanti saya perlihatkan bagaimana prosesnya, guys, karena hari ini kita masuk digital writing. Nanti saya akan praktekkan apa yang ditanyakan oleh Bu Tari. Jadi secara singkat, nanti Bapak Ibu, sitasi yang Bapak Ibu sudah miliki, seandainya dia belum Scopus, itu kita ubah ke sitasi-sitasi atau referensi-referensi yang dari Scopus. Karena salah satu tips begitu ya Bapak Ibu, tips dan trik supaya kita tembus ke Scopus itu adalah Bapak Ibu gunakan referensi dari Scopus. Apalagi Q1, Q2.
itu akan memperbesar peluang Bapak Ibu untuk publish begitu. Itu nggih Bu Tari, nanti saya contohkan cara merubahnya. Siap, Mulia. Makasih, Mulia. Terima kasih Bu Tari. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, jika belum ada Bapak Ibu, mohon izin saya membuka acara pada malam hari ini dan mohon maaf sebelumnya Prof. Jamal tidak bisa bergabung karena beliau sedang perjalanan keluar kota Bapak Ibu, sehingga tidak bisa bergabung lewat Zoom. Bapak Ibu, jadi malam hari ini adalah anatomi paper menjadi satu paper penuh begitu ya. Kemarin kita sudah belajar bersama Prof. Jamal berdiskusi terkait kerangka anatomi paper. Hari ini kita bedah kerangkanya, kita tambahkan referensi-referensi supaya apa? Supaya paper Bapak Ibu itu terlihat luar biasa karena ada pendapat orang lain di situ. Oke. Saya izin share screen dulu. Nah, sebentar. Oke, di sini nantinya Bapak Ibu, file ini akan saya kirimkan ke dalam grup WA. Jadi Bapak Ibu diminta untuk menyelesaikan ini. Capaiannya ini, kita harus membedah papernya menjadi satu paper utuh. Membedah kerangkanya menjadi satu paper utuh gitu ya. Di sini merupakan file template contoh Bapak Ibu. Jadi ini template umum jurnal. Kita tuliskan demikian terlebih dahulu, baru nanti di pertemuan ke-7 kita sesuaikan dengan template jurnalnya. Sementara kita buat dengan pola template jurnal secara umum. Nah, nantinya Bapak Ibu diminta untuk mengisi yang pertama title-nya, judulnya begitu. Judulnya, kemudian yang kedua di sini ada nama autor-autornya. Nama autor pertama, silahkan Bapak Ibu masukkan semua nama autornya. Ada 10 autor itu juga boleh dimasukkan. Nanti untuk autor, nama autor tidak perlu dibolak-balik, cukup tuliskan nama lengkapnya saja. Misalkan saya Aulia Rahma begitu. Oke. Di belakang nama autor itu ada angka-angka Bapak Ibu. Angka-angka ini menunjukkan afiliasi atau tempat Bapak Ibu berasal gitu ya, tempat kerjanya Bapak Ibu, tempat studinya Bapak Ibu. Nah, misalkan saya dari Departemen Perikanan. Nah, nanti saya tuliskan Departemen Perikanan Universitas mana, dimasukkan di bagian institusinya. Kotanya juga kita masukkan, kode pos, negara, bahkan email juga kita siapkan Bapak Ibu. Emailnya kita siapkan untuk proses submission nanti. Biasanya ketika Bapak Ibu submit, itu diminta untuk mengisikan semua email autornya. Untuk email, Bapak Ibu boleh menggunakan email pribadi ataupun email institusi. Yang penting emailnya itu adalah email yang aktif, yang selalu Bapak Ibu buka, begitu. Lalu yang terakhir ini adalah ORCID ID. Untuk ORCID, bagi Bapak Ibu yang sudah punya, boleh dimasukkan. Bagi yang belum, nantinya kita akan bahas di pertemuan terakhir, begitu, terkait ORCID ID. Lalu yang kedua, autor kedua, asalnya dari departemen mana? Silahkan dicantumkan. Seandainya autor pertama dan autor kedua berasal dari departemen yang sama, institusi yang sama, maka nanti di belakang nama autor kedua itu cukup tuliskan angka 1. Karena keduanya berasal dari institusi yang sama, sama-sama dari institusi pertama ini. Nah, baru nanti autor ketiga masuk ke institusi kedua, misalkan dari departemen hama tanaman ya, seperti ini.
Jadi nanti Bapak Ibu silakan disesuaikan. Kalau berasal dari departemen yang sama dituliskan angka yang sama di belakangnya. Kalau dari departemen yang berbeda silakan dituliskan dengan angka yang berbeda. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, di belakang angka ada tanda bintang. Tanda bintang ini menunjukkan corresponding author atau author yang bertanggung jawab terhadap papernya Bapak Ibu. Nah, tanda bintang ini, author yang ada tanda bintangnya, nantinya akan selalu dihubungi oleh pihak jurnal. Misalkan, Bapak Ibu syaratnya menjadi author 1 dan corresponding author. Nah, nanti maka boleh tanda bintangnya diletakkan di sini. Jadi tanda bintang itu boleh diletakkan di tengah, akhir, ataupun di depan gitu ya. Author pertama, author kedua, ataupun author yang terakhir. Yang perlu Bapak Ibu ingat, tanda bintang ini hanya ada 1 ya, tidak boleh double. Tuh. Oke, corresponding author sudah, kita masuk ke bagian abstrak. Abstrak ini untuk abstrak Bapak Ibu, lebih nyaman kita kerjakan setelah paper Bapak Ibu selesai. Jadi nanti kita selesaikan dulu papernya, baru kita isikan abstraknya. Putus, Mbak. Untuk abstrak secara umum hingga 250 kata. Oh, putus-putus. Oke. Apakah sudah terdengar dengan lancar, Bapak Ibu, suara saya? Sudah. Masih Sudah, putus-putus? saya Sudah? dengarnya lancar. Ya, sudah bagus ya. Oh, oke. Baik. Sudah bagus. Baik, terima kasih, Bu, Bapak. Oke, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Jadi tadi sampai abstrak. Untuk abstrak, Bapak Ibu buatnya kisaran sekian, 150 hingga 250 kata. Nanti ketika kita sudah menemukan jurnal tujuan, di jurnal tujuan itu kita diminta abstrak harus 350 kata, maka kita tambahkan. Untuk sementara kita buat demikian dulu, 150 hingga 250 kata. Kemudian Bapak Ibu, untuk abstrak seperti yang sudah disampaikan Prof. Jamal kemarin, ada beberapa komponen yang harus Bapak Ibu masukkan di dalam abstrak. Yang pertama, latar belakang risetnya. Apa latar belakangnya? Apa latar belakang yang mendasari riset Bapak Ibu? Baru masuk ke tujuan risetnya. Jadi jelas nggih untuk abstrak itu. Penelitian ini bertujuan untuk begitu, langsung. Kemudian research method itu Bapak Ibu diminta untuk menyampaikan apa metode dasarnya, respondennya berapa, instrumen yang digunakan apa gitu ya, prosedur bahkan hingga analisis data. Menggunakan SPSS kah, SAMPLS kah, atau Excel, olah data Excel. Nah, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan. Baru setelah itu, di abstrak Bapak Ibu juga wajib memunculkan yang namanya result and conclusion. Hasilnya apa, kesimpulannya apa. Itu perlu disampaikan. Yang terakhir, ya ini yang tidak kalah penting, alangkah lebih baiknya kalau di abstrak itu kita cantumkan kontribusi risetnya. Manfaat dari riset Bapak Ibu itu untuk apa? Kita cantumkan kelima komponen ini supaya terlihat bagus begitu ya abstraknya. Baru masuk ke dalam keyword. Keyword kemarin kita sudah buat Bapak Ibu. Kalau sebelumnya keyword Bapak Ibu membuat 10 sampai dengan ataupun lebih dari 5, nah nanti Bapak Ibu silahkan pangkas keywordnya. Pangkas menjadi 5 keyword saja, 5 sampai dengan 7. Jadi kita buat singkat ya. Kemudian untuk keyword, kita urutkan berdasarkan abjadnya. Oke, keyword sudah, kita akan masuk ke bagian inti dari digital writing. Jadi digital writing itu nanti kita akan membedah yang kemarin sudah kita susun Bapak Ibu. Sudah kita susun. Nah, ini. Ini ya. Sudah kita susun. Sebentar ini saya silang saja. Oke, di sini. Jadi ini adalah salah satu contoh kerangka paper yang sudah
kami susun begitu. Di kerangka paper ini ada beberapa bagian ya, sambil merefresh. Untuk introduction itu ada 3 poin Bapak Ibu, yaitu what is noun, kemudian what is a noun, dan juga yang ketiga itu adalah how and why. Ketiganya akan masuk ke dalam bagian introduction. Nah, nanti Bapak Ibu, satu kalimat ini akan kita buat menjadi satu paragraf. Jadi kalimat-kalimat yang Bapak Ibu sudah buat, ini nantinya akan menjadi kalimat utama atau inti kalimat dari setiap paragrafnya. Sehingga kalau di dalam what is noun saya punya 5 kalimat ini, 5 kalimat, nantinya saya akan ubah menjadi 5 paragraf. Kemudian di a noun ternyata ada 4. Artinya nanti akan menjadi 4 paragraf. Sehingga saya sudah menyimpan 9 paragraf. Nah, kemudian yang terakhir, how and why, ini kita cukup jadikan 1 paragraf saja. Nah, ini jadikan 1 paragraf. Jadi kita gabungkan, begitu ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita mulai dari bagian what is noun. Nanti Bapak Ibu, ketika kerangka Bapak Ibu sudah jadi, what is noun ini dari poin 1 sampai dengan poin 5, Bapak Ibu copy dulu. Di blog kita copy. Lalu kita pindahkan ke dalam template contoh yang nantinya akan saya bagikan. Bapak Ibu tinggal paste aja di sini. Kalimat 1 sampai 5 kita hapus. Atau langsung kita pastekan. Paste. Nah, sudah masuk 5 poin what is noun. Baru nantinya Bapak Ibu hapus angkanya. Angkanya jangan dihapus secara manual Bapak Ibu. Ada caranya. Nanti Bapak Ibu tinggal blok saja, tinggal di blok. Di atas sini ada yang namanya numbering. Nah, ini kursor saya ini. Numbering. Bapak Ibu klik sekali dulu. Klik sekali, lalu klik sekali lagi untuk menghilangkan angkanya. Oke, sudah hilang angkanya. Selanjutnya, langkah yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memberikan spasi antar kalimatnya, memberikan jarak antar kalimatnya. Jarak itu kita berikan dengan klik enter sebanyak 3 kali. Nah, kita berikan enter. Oke. Enter 3 kali. Nah, enter lagi. Baru yang terakhir juga kita berikan jarak. Jarak ini untuk apa? Jarak ini Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu akan mengisi jarak ini dengan referensi yang sudah Bapak Ibu unduh melalui scopus.com atau melalui Science Direct ya. Jadi nanti kita perkuat kalimat kita dengan referensi yang sudah kita peroleh. Selanjutnya, bagaimana caranya Mbak itu ya? Caranya nanti Bapak Ibu silahkan dalam satu kalimat ini mana saja yang bisa kita bahas gitu ya, atau keyword mana saja yang bisa kita bahas dalam satu kalimat ini. Misalkan yang pertama kelompok katanya yaitu online learning nih. Online learning bisa kita bahas. Kita berikan tanda kuning dulu, online learning. Yang kedua, misalkan lingkungan belajar, ini juga sepertinya bisa kita bahas, Mbak. Oke, kita tandai dulu. Jadi kita tandai kata, kelompok kata, begitu ya. Dua atau 3 kelompok kata yang bisa kita bahas di kalimat selanjutnya. Oke, kita tandai dengan tanda kuning. Baru langkah selanjutnya Bapak Ibu, ketika sudah kita tandai, yang perlu kita lakukan adalah menginggriskan kata-kata ini yang sudah kita tandai kuning. Kenapa harus Inggris? Karena referensi yang kita cari kemarin itu kan dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Sehingga ketika kita mencari, kita harus inggriskan. Keyword-keyword ini harus kita inggriskan. Cara menginggriskan mudah sekali ya, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kita blok dulu, lalu klik kanan, pilih translate. Oke, translate. Nah ini.
Klik kanan, pilih translate. Nantinya di di sebelah kanan itu akan sudah ada kotak. Pastikan from Indonesia to English. Baru kita insertkan saja. Insert. Yang ketiga juga, tinggal kita blok. Yang kanan ini pasti akan menyesuaikan. Kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah menyesuaikan jaringan komputer, tinggal kita insert lagi. Oke, ketika sudah diinggriskan, baru kita akan copy salah satu kata dulu, salah satu kata kuncinya. Misalkan online learning, ini kita copy dulu. Kita copy. Nah, kita cari di Mendeley, Bapak Ibu. Kita cari di Mendeley-nya, Bapak Ibu. Kita buka dulu. Oke. Jadi, kemarin Bapak Ibu kan sudah memasukkan referensinya ke Mendeley juga. Baru setelah ini kita akan mencari kata kunci tadi yang sudah kita inggriskan tadi ke dalam Mendeley-nya. Nanti Bapak Ibu di sebelah kiri sini, ini kan kemarin Bapak Ibu sudah membuat foldernya. Boleh Bapak Ibu pilih salah satu folder dulu, atau saran saya Bapak Ibu pilih all dokumen saja. Karena kalau ketika kita gunakan all dokumen, nanti pencariannya akan lebih menyeluruh, gitu ya. Saya lebih suka all dokumen. Lalu di sebelah kanan ini ada tulisan search. Tulisan search. Tulisan search ini adalah tempat kita meletakkan kata kunci tadi. Jadi kita klik dulu tulisan search-nya, baru kita pastekan tulisan tadi, online learning. Nah, di sini akan muncul tanda kuning-kuning, Bapak Ibu. Tanda kuning-kuning. Artinya apa? Artinya pasti, gitu ya. Secara pasti di dalam paper itu akan membahas terkait online learning. Jadi pasti di dalam paper ada kata online learning-nya. Oke. Jadi kita klik dulu salah satu papernya yang paling atas. Mungkin lebih nyaman nanti, oh ini lebih banyak kuning-kuningnya. Boleh kita buka. Kita buka. Baru Bapak Ibu nantinya di sebelah kanan atas ini, sebentar, ini tidak bisa saya perbesar ya Bapak Ibu. Di sebelah kanan atas ini ada tulisan showing image. Nah, Bapak Ibu jangan membaca. Jangan membaca. Kita gunakan fitur showing image. Kursor saya ini ya. Sedikit kecil Bapak Ibu. Nah, ini kecil sekali. Showing image one of 101. Jadi ada sebanyak 101 kali kata online learning ini disebut dalam paper saya. Paper ini, paper orang lain ini. Nanti Bapak Ibu dilarang membaca. Bapak Ibu silahkan klik previous maupun next saja. Ketika kita klik next, maka tanda kuningnya akan mengarahkan ke kata online learning yang kedua. Kita next lagi, mengarahkan ke kata online learning yang ketiga. Nah, kita cari sampai menemukan kata yang sekiranya sesuai dengan kalimat utama saya tadi. Oke, misalkan kita cari dulu. Nah, oke. Nah, ini misalkan ini sesuai nih, Mbak. Yang ini asynchronous mode of ini. Oke, kita kalau udah sesuai, Bapak Ibu silahkan ambil dari awal kalimat sampai dengan titik. Bapak Ibu copy dulu. Jadi nanti Bapak Ibu blok dulu awal kalimat sampai dengan titik, baru klik kanan copy. Copy. Baru kalimat ini kita pindahkan ke dalam paper kita, ke dalam template contoh ini. Pastekan dulu. Paste. Lalu yang perlu Bapak Ibu ingat, gitu ya, yang perlu Bapak Ibu ingat, ketika kita mengambil kalimat orang lain, yang perlu kita lakukan yang pertama itu adalah parafrase. Itu wajib kita lakukan, parafrase. Yang kedua, nantinya kita akan melakukan yang namanya sitasi, Bapak Ibu, sitasi.
Untuk melakukan parafrase, silahkan kalimat yang berbahasa Inggris ini kita Indonesiakan dulu. Kita translatekan ke Indonesia. Karena saya pribadi lebih nyaman ketika parafrase itu menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Lalu ketika sudah ditranslate, tinggal kita insertkan dulu. Insert. Nah, di sini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah mengindonesiakan, silahkan warnai dulu dengan warna yang lainnya. Warna merah misalkan. Warna merah. Baru nanti Bapak Ibu lakukan parafrase. Parafrase itu mudah, Bapak Ibu. Jadi kita ambil makna dulu dari kalimat ini. Pembelajaran online asinkron cocok untuk siswa mengakses materi online kapanpun mereka mau, gitu ya. Jadi intinya pembelajaran online itu sangat cocok untuk siswa karena mereka bisa mengakses materi online dimanapun dan kapanpun. Intinya di situ. Nanti tinggal kita parafrase. Siswa, gitu ya, siswa dapat mengakses materi secara mudah. Dengan siswa dapat mengakses materi secara mudah melalui pembelajaran online. Nah, misalkan seperti ini nggih Bapak Ibu. Jadi siswa itu mengakses materi secara mudah melalui pembelajaran online. Intinya sudah dapat. Baru nanti Bapak Ibu ketika sudah diparafrase, yang warna merah ini jangan lupa kita hapus. Karena ini kalimat orang lain, bukan kalimat kita. Sehingga kita hapus dulu. Kita hapus. Setelah parafrase, Bapak Ibu, kita lakukan yang namanya sitasi. Untuk sitasi yang biasa Bapak Ibu temui, itu adalah sitasi akhir kalimat. Nanti Bapak Ibu silahkan letakkan kursor di akhir kalimat yang ingin disitasi, berikan tanda spasi dulu ya, tanda spasi. Baru Bapak Ibu ke bagian references. References. Nah, untuk MacBook nanti perlu di minimize dulu Bapak Ibu, perlu di minimize. Ke bagian references. Oke, sebentar. Mendeley saya hilang dari sini. Saya izin memasang dulu nggih Bapak Ibu. Oke, sudah muncul. Jadi nanti Bapak Ibu, ketika ingin sitasi, Bapak Ibu arahkan kursor di akhir dulu, baru klik insert citation ini. Insert citation, kita klik insert citation, lalu akan muncul kotak seperti ini. Go to Mendeley, go to Mendeley. Nah, nanti kita akan diarahkan ke dalam papernya. Warna biru ini adalah tanda otomatis dari Mendeley-nya, gitu ya. Otomatis dari Mendeley. Ini tadi kalimat yang saya ambil itu berasal dari paper ini. Kalau ingin memastikan, boleh kita klik 2 kali. Nah, ini kalimat yang saya ambil tadi, Bapak Ibu. Sudah sesuai? Kalau sudah sesuai, di kanan atas itu ada cite, cite, tanda petik ini. Cite, tanda 66, Bapak Ibu klik saja. Oke. Nanti di dalam Microsoft Word, oke. Di dalam Microsoft Word itu sudah langsung otomatis masuk sitasinya. Nah, sitasi akhir kalimat. Baru Bapak Ibu berikan tanda titik. Oke. Supaya lebih memahami lagi Bapak Ibu, kita coba masukkan lagi nggih, kita coba lagi konsepnya sama, hanya saja sembari kita contohkan sitasi awal kalimat. Sitasi awal kalimat itu mudah Bapak Ibu. Jadi konsepnya sama.
Jadi untuk sitasi awal kalimat itu kan Bapak Ibu biasanya menemukan tulisan yang seperti ini. Berdasarkan penelitian. Nah, penelitian apa? Bla 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 bla. Jadi nanti silakan tuliskan kata di awalnya dulu. Berdasarkan penelitian atau menurut Aulia et al. Atau juga bisa langsung Aulia et al 2020 gitu ya. Boleh. Nanti setelah itu Bapak Ibu cari kalimatnya. Cari kalimatnya. Untuk mencari kalimat, Bapak Ibu selalu buka Mendeley-nya dulu. Mendeley di My Library-nya ini, klik, cari lagi. Misalkan saya mau yang ini, boleh. Nah, ini ada 36 kata yang membahas terkait online learning. Jangan lupa diklik next. Next saja. Nah, kita coba klik, coba cari. Nah, ini tadi sesuai. Oke, misalkan ini sesuai. Jangan lupa ambil dari awal kalimat sampai dengan titik. Oke, awal kalimat sampai dengan titik. Kita copy, Bapak Ibu. Kita copy. Di blok dulu, baru di copy, baru dipindahkan ke dalam tulisan kita. Pastekan dulu. Dipaste, baru kita tandai dengan warna merah. Tandai dengan warna merah. Oke, kalau sudah kita tandai, nanti Bapak Ibu parafrase dulu. Diparafrase, dipahami maknanya. Cara parafrasenya ini ditranslate dulu ke Indonesia. Translate. Oke, klik kanan translate from English to Indonesia, baru kita insertkan. Nah. Oke, di sini nanti Bapak Ibu silakan parafrase. Ternyata kita ubah ke warna hitam dulu. Pembelajaran online memiliki beberapa memiliki kekurangan. Salah satunya adalah minimnya atau kurangnya interaksi sosial antar siswa. Nah, pembelajaran memiliki hambatan, gitu ya, memiliki hambatan. Salah satunya adalah kurangnya interaksi sosial antar siswa. Nah, ini kan mungkin nanti di gap gitu ya, ketika Bapak Ibu, boleh nggak sih Mbak gap kita satukan di satu paragraf dengan nounnya gitu ya, dengan nounnya. Boleh nggak ketika gap itu kita satukan dengan nounnya? Boleh Bapak Ibu, jadi bebas berkreasi nggak untuk introduction. Namun alangkah lebih baiknya nanti gapnya itu kita pisah paragraf. Jadi ini hanya contoh nggak Bapak Ibu. Kita hapus dulu yang kita ambil, kita hapus. Nah, di sini kita akan meletakkan sitasi itu di sini. Di antara kata berdasarkan dan juga pembelajaran ini. Pembelajaran online. Sebentar, saya enter saja supaya terlihat. Berdasarkan penelitian, nah ini kan perlu kita tambahkan sitasi. Nanti Bapak Ibu letakkan kursor di antara keduanya. Kita letakkan kursor di sini. Langkahnya sama Bapak Ibu. Jadi nanti klik references, diklik insert citation ini. Oke, references, klik insert citation. Kita tunggu. Go to Mendeley. Nah, ini kan diarahkan ke papernya tadi. Klik 2 kali, pastikan. Oh, sudah sesuai. Baru diklik Cite atau cite ini. Klik Cite. Sudah masuk. Sudah masuk Bapak Ibu. Berdasarkan penelitian Mehal 2020, bla 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 bla. Gitu ya. Namun yang perlu Bapak Ibu ingat,
penulisan sitasi awal kalimat seperti ini salah, gitu ya. Kenapa salah? Karena harusnya yang benar itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini yang benar. Tapi Bapak Ibu jangan edit secara manual seperti yang saya lakukan ini. Kenapa? Karena kalau kita edit secara manual, ketika kita ubah style menjadi IEEE, nah yang angka gitu ya, style angka. Sebentar, masih loading. Nah, ketika kita ubah menjadi style angka atau IEEE, itu yang atas berubah menjadi angka. Yang bawah, yang mehal ini tidak berubah menjadi angka. Sehingga untuk citasi di dalam Microsoft Word-nya Bapak Ibu, itu dilarang mengedit secara manual. Lalu apa yang harus kita lakukan, Mbak? Gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Nanti Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama. Yang pertama nanti Bapak Ibu copy dulu. Sebentar saya undo dulu. Nah, tadi kan penulisannya seperti ini ya Bapak Ibu. Penulisannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu copy dulu nama autornya ini. Sampai dengan et al kalau ada et al-nya. Jadi di copy nama sampai dengan tanda koma ini ya. Di copy. Pindahkan ke depan. Ke depan tanda kurungnya. Atau di belakang tulisan berdasarkan penelitian. Kita pastekan di sini. Jadi nanti penulisannya seperti ini. Mehal dalam kurung Mehal 2020. Jika sudah Bapak Ibu, nanti kursornya Bapak Ibu diklikkan, arahkan ke dalam yang ada di dalam tanda kurung. Jadi bebas, diklik saja. Diklik kiri. Ya, klik kiri. Jadi ini warna abu-abu tebal ini bukan saya blok Bapak Ibu. Warna abu-abu tebal ini menandakan citasi Bapak Ibu masih aktif. Masih aktif. Ini saya klik kiri saja. Diklik biasa. Baru nanti kalau di Windows biasanya yang semula insert citation itu akan berubah menjadi edit citation di tengah sini. Edit citation. Oke, nanti Bapak Ibu diklik edit citation-nya. Klik edit citation, lalu akan keluar pop-up seperti ini. Kalau keluar pop-up seperti ini, jangan diklik go to Mendeley Bapak Ibu. Silahkan diklik namanya, nama Mehal ini. Arahkan kursor ke paling depan, boleh. Lalu nantinya akan muncul kotak seperti ini. Nah, di kotak ini kita centang suppress autornya. Centang suppress author, baru kita klik OK. Klik OK. Nah, nantinya Mehal itu akan hilang. Karena kan sudah kita suppress autornya. Jadi tadi ya Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi mungkin untuk yang ini ya. Nanti Bapak Ibu copy dulu namanya, baru diklik yang di dalam kurung ini. Ya semula insert citation akan berubah menjadi edit citation. Baru diklik. Diklik, lalu Bapak Ibu arahkan kursornya aja ke paling depan sini. Klik gitu ya, di nama Mehalnya. Baru dicentang suppress author. Kuncinya di sini. Baru diklik OK. Oke, sudah selesai. Sudah rapi. Kalau sudah rapi baru kita naikkan tulisannya. Nah, citasi akhir kalimat sudah. Citasi awal kalimat juga sudah. Yang terakhir itu adalah citasi gabungan Bapak Ibu. Bapak Ibu pastinya sering menemui citasi gabungan. Nanti Bapak Ibu langkahnya sama. Citasi gabungan itu kita cari lagi kalimatnya. Misalkan learning environment ya. Kita copy, kita cari di dalam Mendeley-nya Bapak Ibu. Nah, di dalam Mendeley ini klik My Library, cari. Kita hapus dulu search-nya, pastekan. Learning environment.
Oke, kita klik 2 kali filenya. Jangan lupa previous dan juga next. Nah, misalkan ternyata di dalam abstrak ada yang cocok. Boleh nggak Mbak kita ambil? Boleh Bapak Ibu. Kita ambil aja. Dari awal kalimat sampai dengan titik. Jangan lupa, selalu dari awal kalimat sampai dengan titik. Kita copy. Lalu kita pindahkan ke dalam paper kita. Nah, misalkan ya Bapak Ibu, ini kita sudah melakukan parafrase. Karena saya yakin Bapak Ibu parafrase sudah bisa gitu ya. Misalkan ini sudah kita parafrase. Lalu langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah sitasi. Untuk sitasi, nggih, bagaimana? Oke, sepertinya bocor nggih. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Jadi, nanti Bapak Ibu ambil dulu kalimatnya, jangan lupa untuk parafrase gitu ya. Ini saya contohkan ketika saya sudah parafrase. Misalkan ya, misalkan ini sudah saya parafrase, baru langkah selanjutnya adalah sitasi. Sitasinya sama. Arahkan kursor di akhir, klik references, nah, klik insert citation, go to Mendeley. Nah, go to Mendeley pasti akan diarahkan ke sini, ke paper yang baru saja Bapak Ibu copy. Kalau sudah yakin nggak perlu kita buka, boleh. Ada tanda cite-nya di sini, tanda petiknya, cite ini. Kita klik. Oke, sebentar. Kalau di MacBook harus cepat-cepat Bapak Ibu. Nah, nanti sudah masuk ini, namanya ini. Coldy et al. Lalu ketika Bapak Ibu membaca lagi, oh ternyata ada yang sependapat dengan Pak Coldy yang menyampaikan hal yang sama ini. Kita sitasi lagi. Insert citation, go to Mendeley. Nah, misalkan ada yang sama nggih Bapak Ibu. Misalkan paper ini, Pak Suwimon ini, sama ini. Tinggal kita cite lagi. Lalu nanti ketika Bapak Ibu baca lagi, oh masih ada yang sependapat nih dengan Pak Kaldi dan Pak Koptiwood gitu ya. Sama langkahnya. Insert citation, go to Mendeley, ambil lagi. Nih misalkan. Lalu klik cite. Sudah ada 3 orang yang menyampaikan hal atau pendapat yang sama gitu. Lalu, penulisan sitasi gabungan seperti ini salah Bapak Ibu. Nanti, untuk sitasi gabungan, Bapak Ibu silahkan blok ketiganya. Jadi ini di blok ya. Sebentar. Di blok seperti ini. Nah, beda. Ini di blok. Kalau yang tadi hanya diklik, untuk yang ini kita blok. Ketika kita blok, biasanya tanda insert citation itu akan berubah menjadi merge citation. Tanda merge citation. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja, kita jadikan satu ketiganya. Kita merge. Kita klik, sudah jadi satu. Itu adalah sitasi yang terakhir. Sitasi gabungan. Nanti Bapak Ibu silahkan Mbak, variasikan. boleh diulang, Mbak, yang langkah-langkah terakhir baru menggabungkan tadi. Maaf, Menggabungkan. agak bingung. Oke, boleh Ibu. Iya. Nggih. Boleh. Boleh. Apa hanya saya ya putus-putus? Dulu. Iya, Nah, Bu, sepertinya memang putus-putus ya. Saya juga. saja Oh, Mbak Uli putus-putus, Mbak Uli. berubah menjadi shape. Oke, betul. Oke, saya mohon izin. Saya izin ganti
Oke, Bapak Ibu, mohon ditunggu nggih. Mohon maaf, sempat keluar Bapak Ibu. Ya Mbak Saya- Aul nggak apa-apa. Ya, oke. Saya coba ganti ini dulu, ganti WiFi dulu. Mohon ditunggu nggih Bapak Ibu, supaya lancar. Silakan. Oke, Bapak Ibu, apakah suara saya sudah lancar, sudah terdengar? Clear, Mbak. Clear ya? Oke. Nanti kalau putus-putus lagi bisa disampaikan Bapak Ibu. Oke. Iya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi. Nah, oke. Mengulang tadi, mengulang ketika bagaimana cara menggabungkan ketiga citasinya. Nanti mudah Bapak Ibu. Ini termasuk yang paling mudah begitu ya. Bapak Ibu tinggal blok saja ketiganya. Jadi ketiganya kita blok, ketiga citasinya. Kalau di Windows itu kan hanya ada insert citation. Nanti di dalam Windows tulisan insert citation itu akan berubah menjadi merge citation, merge gitu ya, merge citation. Nanti Bapak Ibu tinggal klik merge ini, merge citation, klik, otomatis dia akan menjadi satu. Tanda kurungnya yang semula banyak sekarang sudah jadi satu. Begitu untuk citasi akhir kalimat. Bisa diterima Ibu, citasi akhir kalimat? Oke, clear ya Ibu? Clear, Citasi. clear. Ya, oke, sudah oke. Oke, Dari sudah. Bisa. Yang penting nanti videonya nanti bisa dikirimkan supaya Bisa. nanti bisa. Ya. Deh Bapak, nanti akan kita share videonya ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Nanti kalau Bapak Ibu masih bingung juga bisa ditanyakan ke kita begitu. Baik ke saya Ya. ataupun ke Prof. Jamal. Maaf, Oke, Mbak. dari boleh Makanya boleh Bu, kita buka sesi diskusi dulu. Nanti baru saya lanjutkan lagi. Monggo Ibu. Ya, maaf, Mbak. yang Itu kan untuk yang terakhir itu berarti kan lain dengan Mehal ya. Mehal itu kan dia di luar. Oh, yang Nomor maju. Mehel. Berarti Oke, nggak sama dong. oke. Sebentar, saya share screen dulu Bapak Ibu. Yang Mehel ini ya Bapak, Mehel. Nah, kenapa dia di luar? Karena dia merupakan citasi di awal kalimat Bapak. Citasi di awal kalimat itu kan biasanya tulisannya seperti ini. Berdasarkan penelitian, nama penulis dulu, baru tanda kurung, baru tahun. Tahun terbit jurnalnya, kurung tutup. Kalau citasi akhir kalimat nanti biasanya seperti ini. Ada di dalam kurung namanya. Jadi untuk khusus citasi awal kalimat memang namanya itu kita keluarkan, tidak ada di dalam kurung. Bagaimana Bapak? Ada tanggapan lagi? Terima kasih. Oh iya, baru jelas. Oke, siap Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Oke, Mbak ada Agul mau lagi? tanya boleh? Boleh sekali Bu. Mungkin ini lebih ke skill sih. Kita kan kalau bahasa Inggris pakai at all, sementara kalau kita menulis bahasa Indonesia berarti diganti dengan DKK ya dan kawan-kawan. Itu ada tipsnya nggak untuk melakukan hal ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Untuk bahasanya ya, sebentar. Sebentar, kita coba ya. Sepertinya bisa dirubah, Ibu. Kita coba klik di sini. Lalu nanti Ibu klik dulu nama ininya ya, nama autornya kita klik. Kita edit citation. Ada share screen-nya Mbak. Oh, nggak ada share screen-nya. Mohon maaf, mohon maaf. Ada, Mbak? Ada? Ada ya. Nampak enggak? Nampak enggak, Ibu? Oke, diklik dulu. Edit citation. Klik namanya lagi. Sepertinya bisa dirubah bahasanya. Sebentar. Saya sedikit lupa Bapak Ibu ada. Sepertinya ada kita bisa rubah Itu Kak, DKK-nya itu. di dalam citasi itu kan ada perubahan bahasa tuh, bisa pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, tergantung bahasanya kalau tahu saya, Mbak.
Oke, oke, oke. Sebentar Bapak Ibu. Ya, kita coba cek di Mendeley-nya nggih. Kalau di Mendeley itu kan ada change language. Oh iya, iya, iya. Sebentar, saya sedikit. Kita coba di bagian style, more style ada. Ya, kita buka dulu Mendeley-nya. Halo. Sebentar. More style. Nah. Nah ini, ada Ibu, ada. Saya contohkan ulang ya di sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa merubah bahasanya. Misalkan mau pakai DKK gitu kan bahasa Indonesia ya. Nanti ada di bagian style di sini. Saya perbesar dulu. Jadi di style ini Bapak Ibu klik ya, klik citation style-nya, lalu klik more style, klik more style. Biasanya akan muncul seperti ini, pop up seperti ini. Di paling bawah itu ada tulisan citation and bibliography language. Nah, ini bisa kita sesuaikan mau pakai bahasa apa. Misalkan saya ingin menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ada yang di bawah sini ya, citation and bibliography language. Baru kita klik done. Klik done. Kita lihat lagi di dalam Microsoft Word-nya apakah sudah berubah. Belum berubah. Sebentar. Coba ulang lagi. More style. Indonesia. Dan. Oke. Belum berubah. Nanti kurang lebih langkahnya seperti itu, Bapak Ibu. Ini juga. Mungkin dari awal kali ya, Mbak Auli ya. Oke, sebentar. Saya coba ulang lagi ya, Bapak Ibu. Nanti di style ini. Style ini kita klik ya. Di paling bawah ada more style, Ibu. More style. Klik more style. Nanti Bapak Ibu pilih bahasanya, bahasa Indonesia. Lalu, oke, benar, klik bahasanya. Lalu klik OK, gitu ya. Coba kita insertkan salah satu, barangkali bisa. Insert citation, go to Mendeley. Kita pilih yang ada teman-temannya, cite. Oh, masih at all. Oke. Nggak apa-apa Mbak, nanti aja deh. Oke. Oke, Bu, Nanti ini kalau udah, ya, ya. nanti aja Nanti kasihan bisa teman-teman yang lain. dicoba. Ya, Language-nya bisa baik. diubah. Hanya saja ini di laptop saya tidak mau terloading DKK-nya itu ya. Mungkin baru Ya, membaca, Ibu. baik. Oke. Terima kasih Pak Ya, Aul. terima kasih, Ibu. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Oke. Jika belum, saya lanjutkan dulu. Nanti kita diskusi lagi ya, Bapak Ibu. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu silahkan lengkapi ya, lengkapi setiap kalimatnya dengan referensi-referensi yang sudah Bapak Ibu download. Nanti per paragraf itu biasanya ada 3-4 kalimat. 3-4 kalimat, referensinya bervariatif. Boleh nggak Mbak dalam satu paragraf tidak ada referensi? Boleh Bapak Ibu. Nanti referensi itu biasanya satu paragraf ada berkisar 2 ataupun 1 hingga 7 referensi. Variatif nggih. Di paragraf 1 misalkan 3 referensi, paragraf 2 2 referensi gitu. Yang penting yang perlu Bapak Ibu ingat, nanti misalkan ada nama yang sama, Almahasses ini, Bapak Ibu hanya boleh maksimal mengutip Almahasses sebanyak 2 kali dalam satu paper. Jangan diulang-ulang ya. Almahasses ini silahkan dikutip maksimal 2 kali. Gitu. Silakan dilengkapi nanti Bapak Ibu dengan referensi-referensi yang ada. Baru ketika sudah lengkap, ke bagian akhir itu ada yang namanya references. Ketika kita sudah memasukkan citasi, kita perlu memanggil daftar pustakanya. Nah, untuk daftar pustaka, Bapak Ibu, kenapa kita menggunakan Mendeley? Karena ketika kita menggunakan Mendeley, daftar pustaka ini hanya 3 detik. 3 detik bisa kita panggil.
bisa langsung muncul lengkap begitu ya. Caranya bagaimana? Nanti silahkan Bapak Ibu yang pertama buka dulu. Pastikan Mendeley-nya sudah terbuka. Pastikan Mendeley-nya sudah terbuka seperti ini. Lalu Bapak Ibu kembali ke dalam Microsoft Word-nya. Arahkan kursor di bawah references ya. Di bawah references, klik. Lalu Bapak Ibu klik references yang atas ini. Pilih yang namanya insert bibliografi. Kecil ini, insert bibliografi. Kalau biasanya kita insert citation, sekarang kita gunakan insert bibliografi. Nah, insert bibliografi, bentar, kita panggil dulu. Nanti langkahnya hanya 3 detik ya. Jadi arahkan kursor, klik insert bibliografi. Kita lihat Bapak Ibu. Sudah muncul semuanya. Langsung Bapak Ibu. Langsung muncul. Nah, kita ubah dulu stylenya. Style yang angka, IEEE. Ada 6 ya, di references, di daftar pustaka ada 6. Coba kita lihat ke atas, ada berapa? Sudah benar, ada 6. Semuanya terisi. Untuk insert bibliografi, saya sarankan kita input di akhir saja. Ketika paper Bapak Ibu sudah selesai. Karena apa? Karena nanti sebenarnya kalau Bapak Ibu klik insert bibliografi dan kita tambahkan referensi lagi gitu ya. Tadi 6 referensi, coba kita tambahkan lagi. Nah, sekarang sudah 7 nggih? 7. Ke bawah insert bibliografi itu, daftar pustaka otomatis sudah menambah menjadi 7 daftar pustaka. Yang semula 6 sudah otomatis 7. Kenapa saya sarankan ini di input terakhir? Karena ketika Bapak Ibu misalkan ingin menghapus nomor 7 ini ya, nomor 7 kita hapus, harusnya sekarang sudah berubah menjadi 6 di daftar pustakanya. Tapi ketika kita scroll di bagian daftar pustaka, nomor 7 ini masih ada. Sehingga perlu kita klik refresh di sini. Klik refresh di bagian references ini. Klik refresh, nanti sudah hilang. Nah, daripada Bapak Ibu bingung apakah tadi sudah saya refresh atau belum, lebih baik inputnya di akhir saja. Daftar pustaka sebaiknya input di akhir. Baru nanti Bapak Ibu kita akan sesuaikan ini, style jurnalnya di bagian sini. Style ini kita bisa memilih style jurnalnya. Style referensinya. Biasanya masing-masing jurnal itu berbeda-beda. Misalkan ada mau Chicago, nanti kita gunakan Chicago. Kalau ternyata tidak ada stylenya di sini, jangan khawatir Bapak Ibu. Tinggal diklik more style ini, more style kita klik. Nanti kita pilih stylenya. Cara memilihnya kita klik get more style. Get more style, cari style apa yang Bapak Ibu cari. Misalkan Harvard style. Harvard style kan ada banyak, nanti disesuaikan mau yang mana begitu ya Bapak Ibu. Misalkan saya mau yang Harvard Educational Review, tinggal diklik, lalu klik install. Oke, kalau sudah muncul tulisan installed seperti ini, Bapak Ibu klik installed yang ini. Klik dulu, baru kita pasang dulu Harvard yang sudah kita download. Educational Review kita klik, baru pilih use this style. Setelah itu Bapak Ibu klik done. Oke. Kita lihat. Sudah berubah. Menyesuaikan Harvard Educational Review. Nah, di sini. Oke, sudah sesuai. Jadi, nanti Bapak Ibu selesaikan dulu introduction sampai dengan conclusion. Itu harus sesuai. Untuk bagian research method, nanti Bapak Ibu jadikan satu paragraf aja yang kemarin. Baru research discussion, conclusion ini juga yang tidak ada referensi itu bagian conclusion dan abstrak nggih Bapak Ibu. Conclusion dan abstrak. Untuk research method itu opsional, boleh ada boleh tidak. Yang wajib ada itu ada di bagian introduction dan juga discussion. Oke, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan terkait digital writing? Nah, Mbak, yang tadi di atas, referensinya.
yang tadi awal Oke, tadi. Itu kan ada 3 keywordnya itu tadi. ada 3. Yang di atas tadi. Yang mana Bapak? Oke, yang ini ya Nah, Bapak. ini. Nah, ini kan ada 3. Online Oke, learning, kemudian. Nah, learning apakah environment. untuk referensinya itu cuma satu saja, itu yang 3, yang 2 ini tidak perlu yang Oke, dikasih untuk tanda kuning itu? untuk referensi ya Bapak. Nanti bebas. Ya, Ini hanya mempermudah kita dalam mencari pembahasan ya. Kata ini hanya mempermudah kita. Boleh kita cari semuanya, ketiga-tiganya. Boleh kita cari 2 saja. Nanti oh iya. yang terpenting, kenapa kita tandai seperti ini? Karena ini mempermudah kita untuk mencari referensinya tadi. Gitu Bapak. Ya, baik. Ya, Oke. jadi ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Ferdinand. Apakah Ya, ada pertanyaan kembali Bapak Ibu? Saya, Ada Mbak Mbak. Aulia. Boleh Bu Ifah dulu, mungkin baru Bu Risna, nggih? Mohon maaf Mbak. Mbak Aulia. Bagaimana Bu Kalau Ifah? misalnya kan saya di studi agama. Kalau misalnya mengutip ayat atau hadis gitu gimana? Maksudnya tidak ada di Mendeley gitu. Lalu Oh, bagaimana Mbak? Apa insert manual itu add manual ya? oke, ya Apa untuk manual gimana? itu. iya betul. Add entry manually ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau khusus kutipan Quran, kitab-kitab nggih, Alkitab, Quran gitu, Bapak Ibu silakan berikan tanda petik, jangan lupa. Misalkan apa gitu ya, biasanya arti dari ayat nggih Bapak Ibu, biasanya seperti ini. Kita berikan tanda kutip, baru nanti kalau Bapak Ibu mau insert citation, itu silakan masukkan bagian add entry manually ini. Add entry manually, kitab itu masuknya ke dalam, kalau di sini masuknya ke dalam buku Ibu. Buku. Buku, ya. Nanti masukkan Al-Quran atau Alkitab begitu ya. Autornya nggak perlu ya, karena kan tidak ada autornya begitu. Tahun nggak perlu semua. Nanti sebenarnya kalau Al-Quran itu ayat ya biasanya ya Ibu ya. Ayat. Iya Mbak, ayat. Oke, memang masuknya di book, nanti add entry manually baru kita tambahkan yang lain-lainnya gitu. Dituliskan manual. Begitu Ibu. Bisa Baik diterima Mbak. nggak? Oke. Iya Mbak. Oke, siap Bu Ifah. Terima kasih. Apakah ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Ada Mbak saya. Mbak. Boleh Saya, Bu, Mbak. ini dulu Bu Risna, nggih. Monggo Bu Risna. Oke, baik, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, Mbak, gini, saya kan termasuk orang yang kemampuan bahasa Inggrisnya lemah kan, Mbak. Oke. Jadi kan tadi kan kita kan mau citasi dari Scopus kan, Mbak. Jadi kan kita melihat tuh kalimat yang mendukung kalimat kalimat pertama kita gitu, Mbak. Ada nggak tipsnya bagaimana supaya kita tuh paham bahwa itu kalimat itu kan dalam bahasa Inggris ya Mbak ya. Kalimat bahasa Inggris itu mendukung kalimat kita seperti itu. Itu yang pertama Mbak. Kemudian yang kedua, pada saat kita mau pencarian artikel di Scopus kan Mbak, itu kan kelihatan bahwa dia artikel itu disitasi sudah berapa kali kan gitu Mbak. Nah, adakah ketentuan yang baiknya itu berapa kali gitu Mbak? Sehingga apa namanya dikatakan bahwa referensinya referensi yang baik seperti itu Mbak. Terima kasih Mbak Aul. Oke, terima kasih Bu Risna. Jadi saya jawab dulu pertanyaan pertama Bu Risna terkait bagaimana Mbak ketika oke, kita sudah bisa cari di Mendeley. Kemudian kalau kita bahasa Inggrisnya jongkok itu gimana Mbak? Nah, nanti Bapak Ibu, mohon maaf kalau untuk di Mendeley itu tidak ada fitur translate otomatisnya. Oke, tidak ada fitur translate otomatisnya. Hanya saja kalau saya biasanya Bapak Ibu, kita lihat aja, misalkan typical online learning instruction. Artinya kan dia membahas tentang instruksi online learning.
Nah, itu bisa kita ambil nih, kayaknya bisa kita ambil. Nah, kita ambil dulu aja, nggak masalah, baru kita translatekan di dalam Microsoft Word-nya. Jadi, mohon maaf untuk Mendeley desktop itu belum ada fitur translate, sehingga perlu kita screening secara manual, begitu Ibu. Terkait pertanyaan yang kedua, gitu ya, menjawab pertanyaan kedua Ibu, untuk di Scopus, Mbak, apakah kita harus memperhatikan jumlah citasinya, gitu ya? Apakah ada ketentuan, misalkan minimal citasi harus berapa, Mbak? Nah, nanti Bapak Ibu untuk citasi, gitu ya, untuk jumlah citasi kemarin juga sudah kita bahas, nggih, di sini kita bisa mengurutkan. Sort by-nya kita pilih set by highest ini. Jadi di sini kita bisa melihat Bapak Ibu. Kita urutkan dari citasi yang terbanyak hingga yang terkecil. Kemarin yang kita lakukan adalah seperti demikian, begitu ya. Kenapa kita urutkan? Karena citasi yang banyak ini tentunya mencerminkan bahwasanya paper tersebut bereputasi. Paper tersebut berasal dari jurnal-jurnal yang masuk ke kuartil 1, kuartil 2. Tapi apakah ada syarat minimal citasinya berapa begitu? Tidak ada syarat Bapak Ibu. Yang penting sudah kita optimalkan di set by highest ini. Set by highest ini sudah kita optimalkan, boleh kita ambil. Jadi tidak ada ketentuan minimal berapa citasinya. Demikian Ibu, apakah bisa diterima nggih jawabannya? Mohon maaf Baik, untuk Mbak. Terima Mendeley. kasih, Mbak. Nggih, terima kasih Bu Risna. Jadi memang Mendeley kelemahannya di fitur translate tadi Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tadi sepertinya ada Bapak nggih yang ingin bertanya. Saya Mbak Wi. Oh, boleh, monggo Bapak. Kalau untuk citasi pada bagian paper itu, apakah hanya bisa pada anatomi tertentu seperti intro bagian pendahuluan, atau pada setiap anatomi bisa disitasi? Terus Oke, yang yang di oke. Mendeley awal itu kan ada kuning-kuningnya tuh. Nah, Ya, itu pakai kontrol F juga atau gimana tuh pas di Mendeley? Soalnya punya Mbak Aul Mendeley apa desktop ya, ya, desktop Bapak. Bapak menggunakan Mendeley apa? Mohon izin. reference. Reference Manager ya, Bapak. Boleh Bapak share screen? Ya, kita contohkan yang Mendeley Reference Manager. Ya, soalnya pakai handphone, laptop saya ketinggalan. Oh, iya. Kalau sebentar, saya tidak punya Mendeley Reference Manager. Jadi nanti, Bapak Ibu, saya menjawab pertanyaan yang kedua dulu ya, Bapak Ibu, terkait Mendeley tadi. Nah, di Mendeley ini, karena saya menggunakan desktop, begitu, ketika saya ketika saya search ini, kalimat online learning, itu sudah langsung muncul kuning-kuningnya. Tapi ketika kita menggunakan Mendeley Reference Manager, itu juga sudah ada beberapa muncul kuning-kuningnya. Namun ketika kita klik gitu ya, kalau di Mendeley Reference Manager, itu biasanya belum otomatis muncul kuning-kuningnya. Sehingga perlu kita kontrol F Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak bisa menggunakan fitur kontrol plus F, lalu ketikkan kembali kata kuncinya. Itu kalau menggunakan Mendeley Reference Manager. Tapi kalau menggunakan Mendeley Desktop, dia sudah otomatis muncul showing match-nya. Itu. Untuk pertanyaan yang pertama, mohon izin Bapak, boleh disampaikan kembali? Nah, kalau pertanyaan, kalau gitu nanti biar saya ganti apa Mendeley saya yang sama ke Oh, J, mau diganti Mendeley Desktop ya Bapak? itu, biar nggak ribet nanti Mbak. Nah, Boleh, terus yang boleh. pertanyaan berikutnya, kalau misalkan kita mau citasi nih pada bagian anatomi paper kan, nah itu hanya konteksnya hanya pada bagian-bagian tertentu seperti anatomi pendahuluan, hasil atau semua anatomi bisa kita citasi, tergantung Oke. ya. Oke. Oke, Bapak, terima kasih. Jadi nanti untuk ini ya, paper kita ya, Bapak, berarti yang ditanyakan. Betul, betul. Paper kita, nanti Bapak bisa citasi itu yang wajib ya, yang wajib ada di introduction dan juga ada di result discussion. Dua itu yang wajib di bagian discussion-nya.
Kemudian research method itu opsional, boleh ada, boleh tidak. Namun sekarang paper-paper itu arahnya untuk research method diminta untuk memasukkan referensi kadang. Metodenya mengacu pada mana nih gitu. Biasanya dipertanyakan oleh pihak jurnal. Namun kalau tidak ada juga tidak masalah. Karena beberapa research method kan tidak wajib ada ya Bapak Ibu. Conclusion ini kan hanya kesimpulan. Nanti Bapak Ibu tidak wajib, tidak malah harus tidak ada. Di bagian conclusion ini tidak ada yang namanya referensi. Conclusion. Kemudian introduction, seperti yang kita tahu, introduction itu sebaiknya ada, wajib ada referensi. Yang tidak ada lagi itu di bagian abstrak. Jadi kalau boleh disimpulkan, abstrak dan conclusion itu wajib tidak ada, introduction dan research discussion itu wajib ada, gitu ya. Yang ketiga, research method itu opsional, boleh ada, boleh tidak. Begitu Bapak, bisa diterima? Berarti metode itu tergantung metode penelitian kita perbandingan dengan metode yang tergantung perbandingan seperti itu ya. Opsional Betul, berarti. betul, Ya, opsional Bapak. terima Jadi kasih Mbak nanti, Aul. sama-sama Bapak, terima kasih kembali. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Nanti Bapak Ibu silakan ini ya, membuat kerangkanya menjadi paper dulu. Tapi kalau kerangkanya belum jadi, selesaikan kerangkanya dulu. Mbak, pertanyaan Mbak Ul. Boleh Pak Mardi, silakan. Dari contoh yang dibuat Mbak Ul tadi di kalimat pertama introduction, itu kan ada 3 yang di kuning-kuning. Oke, betul. Apakah ada semacam pertimbangan seberapa jauh kuning-kuning itu harus dikembangkan? Oke. Ada lagi pertanyaannya Pak Mardi? Itu saja Mbak Aul, makasih. Oke, terima kasih Bapak Mardi. Jadi nanti kuning-kuning ini apakah ada pertimbangan seberapa jauh kita bahas nggih Bapak Ibu? Jadi untuk di bagian introduction, kuning-kuning ini biasanya memang tidak ada batasannya. Yang penting ketika Bapak Ibu membuat kalimat, silahkan diperhatikan antar kalimatnya ini harus terlihat mengalir ya. Jangan sampai terlihat terputus. Seandainya nih, misalkan yang pertama, saya menyampaikan siswa dapat mengakses secara mudah melalui pembelajaran online learning gitu ya. Namun di kalimat selanjutnya saya sudah menyampaikan hal yang berbeda. Nah ini kan terputus nggih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa sambungkan dengan kalimat baru. Atau boleh juga dituliskan seperti ini. Namun, koma, berdasarkan penelitian ini, gini. Nah, jadi di situ seberapa jauh kita membahas, monggo saja Bapak Ibu, tidak ada batasan. Hanya saja yang perlu Bapak Ibu ingat, per kalimatnya itu harus nyambung. Jangan sampai terlihat terputus. Nah, nanti yang perlu dibatasi itu justru di bagian result discussion. Result discussion nanti Bapak Ibu boleh bahas, tapi jangan terlalu luas, gitu ya, jangan terlalu melebar. Misalkan Bapak Ibu ingin membahas terkait polusi udara itu misalkan menyebabkan salah satu penyakit A, begitu ya. Jangan diperluas hingga penyakit B atau penyakit lainnya. Jadi cukup kita bahas fokus di penyakit A. Alasannya kenapa, kemudian apa yang ditimbulkan, begitu. Jadi kita perdalam di bagian discussion-nya. Begitu, Bapak. Jadi tidak ada keterbatasan. Yang Oke, saya khawatirkan, jadi Pak Mardi, kalau misalnya tadi kan di contohnya Mbak Aulia kan ada 3. Lalu kalau betul. kita ngambil dari 3 itu kan bisa jadi nanti menjadi 3 kalimat utama kan gitu kan, karena satunya membahas online learning, yang membahas apa namanya yang tadi yang ketiga gitu kan. Oke. Oh, ditakutkan menjadi 3 hal yang berbeda ya, Bapak. Ya, Nah, nanti silakan dipastikan jangan sampai membahas hal-hal yang berbeda. Nanti bisa Bapak Ibu perhatikan kembali. Silakan kalimat itu jangan sampai terlihat putus-putus tadi. Kalau terlihat putus-putus kan pastinya
bisa dipastikan atau bisa kemungkinan begitu ya, bisa kemungkinan akan menjadi 3 kalimat utama yang berbeda. Jadi Pak, nggih, harus diperhatikan lagi Pak, harus dilihat kembali ketika sudah jadi, kita baca lagi. Oh, ini ternyata justru menjadi kalimat utama baru. Nah, itu kita ubah lagi. Begitu Pak Mardi. Baik, Mbak Aulia, terima kasih. Nggih, sama-sama Pak Mardi. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, ada lagi Mbak saya. Boleh, Nah, monggo Bapak. kemarin waktu kelas yang 2 per 3 hari kemarin itu profesor bilang katanya kalau misalkan kita buat penelitian paper satu judul itu kan mungkin dia bisa menghasilkan 4 sampai 5 rumusan masalah. Sangat disayangkan kalau misalkan satu judul yang kita bahas menghasilkan satu karya tulis tetapi di dalamnya ada 5 rumusan masalah. Kan kata beliau rugi. Mendingan 5 rumusan masalah itu dibuat masing-masing satu paper. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa satu paper itu hanya membahas atau hasilnya cuma satu rumusan masalah saja? Karena kan dari 5 rumusan masalah ini kan dia berawal dari satu paper. Nah, bisakah kita kembangkan jadi total semua misalkan jadinya satu paper 5 rumusan masalah jadinya 5 paper. Seperti itu. Boleh sekali Pak Wandi. Jadi nanti seperti yang disampaikan Prof. Jamal ya, kalau ada 5 rumusan masalah, akan sayang sekali Bapak Ibu kalau hanya dibuat satu paper. Nanti bisa dipisahkan nih, misalkan yang pertama ternyata membahas terkait alasan polusi udaranya. Nah, itu satu paper. Yang kedua, misalkan ya ini hanya permisalan ya Bapak Ibu. Ternyata ada salah satu adaptasi teknologi yang bisa kita terapkan loh untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, itu paper yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu buat implementasi dari alatnya itu ternyata baik loh. Seperti demikian gitu ya. Jadi nanti yang pertama itu permasalahan, itu kita buat paper dulu. Yang kedua, rancangan teknologinya itu seperti apa kita buat. Yang ketiga, implementasi pembuatan teknologinya. Nah, jadi kita bisa buat menjadi beberapa paper. Boleh sekali, Pak Wandi. Sangat sayang kalau hanya satu. Terima kasih Mbak Au. Berarti dari satu judul yang kita bahas pasti dia akan melahirkan beberapa itu. Nah, dari rumusan masalah itu bisa lagi melahirkan paper yang lain. Betul, bisa saja, boleh saja. Betul. Oke. Terima kasih Mbak. Oke, sama-sama Bapak. Baul tanya Oke, boleh Bu Tari, monggo. dari yang Pak Wandi tadi, berarti kita kalau yang mau ngambil apa dari rumusan masalah itu, judul papernya kita ngambil dari rumusan masalah itu gitu ya maksudnya. Kan kemarin kita Bisa berangkat juga. judul gitu kan ya, kalau Iya. yang pertama. Ya, Ibu, boleh. Nanti dilihat dari rumusan masalah dulu. Sekiranya papernya itu bisa kita pisah, boleh kita pisah, tapi kita pastikan judulnya itu harus ada MSO-nya tadi, Method Significant Object. Kalau Bapak Ibu bingung MSO-nya, Bapak Ibu bisa lihat dari kesimpulan papernya Bapak Ibu. Nanti kesimpulannya demikian, bisa kita buat MSO-nya. Kalau MSO sudah terpenuhi, baru Bapak Ibu boleh membuat papernya. Seperti itu. Oke, Bu Tari. Bagaimana Ibu? Baul, makasih Baul. Sama-sama Ibu Tari. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Jika belum ada, nanti Bapak Ibu tugasnya itu ya. Anatominya silahkan dikerjakan Bapak Ibu. Boleh nanti sharing ke kita, saya atau Prof. Jamal. Baru Bapak Ibu menyusun papernya. Nanti kalau sudah menyusun paper, di next pertemuannya itu akan lebih enak. Oke, Bapak Ibu. Kalau ada yang ditanyakan lagi, nanti kita boleh sekali berdiskusi melalui grup WA ataupun Bapak Ibu boleh chat saya. Seandainya saya terlalu slow respon, Bapak Ibu boleh chat kembali ya, chat kembali supaya nanti, mohon maaf kadang itu chatnya tenggelam karena ada beberapa grup Bapak Ibu yang saya gabung di Rumah Scopus, sehingga nanti Bapak Ibu chat lagi saja supaya chatnya naik begitu ya. Kalau belum ada pertanyaan, oh, nggih.
Boleh, boleh Bu Tari, monggo. Kalau kita misalnya submit ke jurnal yang Scopus itu, kira-kira berapa lama ya di review kemudian di approve gitu? Nah, untuk waktunya nanti variatif Bapak Ibu. Ada yang kadang 2 bulan sudah publish gitu ya. Variatif sekali, ada 2 hingga 8 bulanan, bahkan ada yang 1 tahun. Tapi yang lebih aman itu adalah 4 hingga 1 tahun. Itu jurnal-jurnal yang kemungkinan aman. Kalau terlalu cepat itu perlu kita curigai gitu ya Bapak Ibu. Sehingga nanti kita akan belajar juga cara mencari jurnal, cara melihat apakah jurnal tersebut potensial predator, juga melihat waktunya itu berapa lama. Karena kan kadang dari Bapak Ibu dikejar waktu nggih. Nanti bisa kita lihat di pertemuan ke-7 atau ke-6, saya lupa. Gitu. Kita akan belajar terkait pencarian jurnal tujuan. Lebih detailnya besok nggih Ibu Tari? Boleh nggak nanya lagi? Kalau itu Boleh, kan boleh. Monggo, monggo. OI-nya biasanya berapa lama ya, Mbak? LOA-nya nggih, Bu. Iya, iya. Nah, itu juga bergantung sama jurnalnya. Jadi nanti LOA itu muncul ketika accepted dan membayar sepertinya kalau tidak salah. Itu bervariatif Bapak Ibu, jadi nanti bergantung pada jurnalnya juga. Tadi, karena setiap jurnal itu memiliki pola waktu yang berbeda, sehingga perlu kita lihat dulu waktunya, berapa lamanya. Begitu Bu Tari. Siap, Baul. Berarti nanti kita dapat ya list jurnal atau kita dikasih trik aja nih, milih jurnal yang apa namanya proven gitu ya, atau kita Oke. dikasih ini list Oke. jurnal yang recommended ini. Oke, kalau untuk list jurnal, mohon maaf kami belum bisa list nggih, karena kan setiap bulannya itu Scopus mempunyai updatean, punya updatean. Setiap bulan Scopus itu akan mengupdate mana jurnal yang predator, mana yang tidak. Sehingga kalau kita buat data, biasanya waktu itu kita sudah buat data, hanya saja tidak relevan untuk tahun sekarang, karena sudah berbeda Ibu. Sehingga nanti kita hanya bisa memberikan tips and triknya. Selain itu, kami juga ada database. Database itu dari alumni kami yang sudah publish di Scopus, nanti Bapak Ibu bisa cek, barangkali ada di bidang yang sama, begitu ya. Namun, khusus saat ini Bapak Ibu silakan fokuskan dulu ke bagian tadi, menulis paper penuhnya dulu. Papernya kita selesaikan dulu, baru besok kita akan membahas terkait pencarian jurnal tujuan. Sebentar, saya coba berikan ini referensi papernya nggih Bapak Ibu. Rumah Scopus Foundation.com foundation.com. Nah, Bapak Ibu bisa kunjungi. Saya salinkan dulu. Ini beberapa, ini masih dalam proses penyusunan juga Bapak Ibu. Jadi sebenarnya masih banyak alumni tapi beberapa belum mengirimkan ininya. Apa namanya? Detail dari papernya. Nanti Bapak Ibu bisa kunjungi link tersebut. Ada judul papernya lengkap, APC-nya juga ada, contoh PDF-nya juga ada. Barangkali Bapak Ibu ingin melihat-lihat ya. Tapi khusus ini tadi hanya contoh. Yang wajib Bapak Ibu lakukan sekarang adalah menyusun papernya dulu. Baru besok kita akan pelajari secara detail bagaimana cara mencari jurnal yang baik, bagaimana kita bisa menilai apakah jurnal itu potensial predator, gitu ya. Bagaimana juga bisa kita melihat homepage jurnalnya. Gitu Ibu Tari? Siap, Baul. Makasih banyak, Baul. Oke, sama-sama Ibu. Oke, Bapak Ibu. Jadi nanti tugasnya seperti yang saya sampaikan, silahkan dikerjakan dulu papernya. Saya mohon maaf nggih, Prof. Jamal belum bisa hadir. Nanti di next pertemuan insya Allah beliau akan hadir kembali bersama Bapak Ibu. Kita akan berdiskusi. Nanti kita akan bertemu kembali di hari Jumat Bapak Ibu. Di waktu yang sama, 7:30 malam ya Bapak Ibu. Nanti seperti hal yang sama kita akan berdiskusi juga. Bapak Ibu alangkah lebih baiknya
video yang ada di rumahskopus.com silahkan ditonton, dilihat. Karena itu juga salah satu fasilitas. Dimaksimalkan nggih, Bapak Ibu. Harapan kami nanti di akhir pertemuan Bapak Ibu bisa submit. Mungkin kalau tidak bisa semua, salah satu perwakilannya. Bisa nanti Bapak Ibu bisa share screen, mempraktekkan submit papernya Bapak Ibu. Oke? Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada malam hari ini. Record Zoom akan update di link yang sama nggih, di link YouTube-nya. Nanti mungkin besok begitu akan terupdate otomatis. Terima kasih sudah berkenan hadir pada malam hari ini Bapak Ibu. Mohon maaf sekali saya banyak kurangnya. Saya mohon izin menutup nggih Bapak Ibu. Sehat selalu. Mbak Au, maaf. Wassalamualaikum. Ya, kasih Oh, Bang. boleh. Boleh, Nanti boleh Ibu. draft paper itu itu kan ya, di-share ya di grup ya. Iya, betul. Oh Template-nya ya, nanti akan saya share. ya baik, makasih. Oke, terima kasih Ibu. Baik, saya mohon izin menutup. Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Au. Sehat selalu Bapak Ibu. Terima Semangat kasih. Bapak Ibu. Iya, Yes. makasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin end meeting ya. Sehat selalu. Wow.